Hai Sobat Sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Kalimantan Selatan terdapat sebuah pulau kecil yang ada di dekat pantai Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut. Pulau ini dinamakan orang Banjar ialah Pulau Datu, karena di pulau tersebut terdapat makam seorang datu atau waliullah penyebar agama Islam yang dikenal dengan sebutan Datu Pamulutan. Riwayat beliau yang dahulu punya kegemaran menangkap burung dengan getah pulut atau mamulut. Sebagian warga menyebut letaknya di desa Batakan. Itu karena dahulunya masuk wilayah desa Batakan sebelum akhirnya dimekarkan pemerintah Kabupaten Tanah Laut menjadi desa Tanjung Dewa. Sobat Sanak semuanya, menurut riwayat yang dibacakan setiap peringatan Haul Datu Pamulutan, nama Muhammad Tahir tersebut hanyalah nama samaran beliau, karena nama aslinya ialah Hamidin Syah, bergelar Sultan dari kerabat kerajaan Martapura. Datu Pamulutan atau Sultan Hamidin Syah ini mempunyai adik yang bernama Sultan Ridwan Syah, yang juga seorang pengemban dakwah. Dalam menyebarkan Islam, mereka menempuh jalan masing-masing. Sultan Hamidin Syah atau Datu Pamulutan ke arah timur dan adiknya ke arah barat. Datu Pamulutan mempunyai seorang murid setia yang selalu mengiringi perjalanan beliau. Namanya Haji Samsudin, yang bernama asli Bamasara. Samsudin menurut pendapat sebagian orang adalah penduduk asli Tanjung Dewa yang juga dimakamkan di Pulau Dewa. Posisinya lurus di hunjuran atau bagian kaki makam gurunya. Di dalam kubah Datu Pamulutan masih ada dua makam lainnya, yaitu makam Haji Abdus Samad dan Haji Japri. Mereka adalah dua bersaudara dan mereka adalah guru agama, dan pada saat wafatnya juga berpesan agar dimakamkan di Pulau Datu. Datu Pamulutan selama hidupnya senantiasa melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang waliullah untuk menyebarkan agama Islam. Ia juga memiliki jiwa patriotisme dan heroisme, terbukti dengan perannya dalam mengkoordinir masyarakat desa Tanjung Dewa untuk mengusir penjajah Portugis. Kemudian dari semua kegiatan yang patut dicatat selama hidupnya, Datu Pamulutan mampu membagi waktunya untuk 3 kegiatan, yang mana 3 kegiatan itu bukan pekerjaan mudah, yaitu menyebarkan agama kepada masyarakat, mengkoordinir masyarakat untuk melawan penjajah yang akan mendarat melalui pantai Muara Tanjung Dewa dan sekitarnya. Juga tetap menjalankan hobinya mamulut atau menjebak burung di daerah Tanjung Dewa. Sehingga dari sinilah beliau mendapat gelar sebagai Datu Pamulutan. Datu Pamulutan semasa hidupnya yang berada di desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Datu Pamulutan sempat berpesan atau berwasiat kepada warga setempat. Beliau mengatakan, jika kelak tiba akhir hayat, dirinya ingin dikebumikan di Tanjung Dewa. Saat itu, ulama dan pejuang besar itu kemudian menggaris batas tanah dengan ibu jari kakinya. Itu dilakukan untuk membatasi tanah agar tidak tercemar dari hal-hal najis seperti dikencingi binatang yang najis, apalagi sampai diinjak penjajah kafir. Tak lama setelah itu terjadilah hal yang menakjubkan. Tanah yang digaris beliau dengan ibu jari kaki tersebut terbelah.
Lambat laun kian membesar hingga menjelma menjadi sungai kecil dan akhirnya menjadi lautan atau selat. Tanah yang digaris tersebut menjadi pulau tersendiri yang sekarang disebut Pulau Datu. Terpisah lumayan jauh dari daratan desa Tanjung Dewa. Datu Pamulutan wafat dan dimakamkan di Pulau Datu pada tahun 1817 Masehi. Sedangkan sang murid menyusul 8 tahun kemudian atau pada tahun 1825 Masehi. Menurut riwayat dari Ismail menuturkan, sebenarnya Datu Pamulutan wafat di desa tempat tinggalnya di Martapura. Namun karena telah berwasiat agar dikebumikan, maka pemakamannya dilakukan di Pulau Datu. Lantaran akses jalan darat kala itu masih teramat terbatas, jenazah Datu Pamulutan dibawa lewat jalur sungai, kemudian menyisiri laut hanya menggunakan sampan. Hal menakjubkan pun kembali terjadi. Sampan yang digunakan tak layak mengarungi lautan karena kecil dan bocor sehingga diragukan apakah sampai atau tidaknya. Namun dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya sampan itu bisa sampai ke Tanjung Dewa.